Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera ya bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sheila Maharani. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Sidoarjo. Pada video kali ini saya akan menampilkan simulasi strategi pembelajaran dan saya mengambil kelas 5 tema 4 sehat itu penting dan subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan muatan terpadu yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Oh iya teman-teman, perkenalkan juga ya dosen pengampu saya. Beliau bernama Ibu Anggrelita Sandra Dewi SPD MPD. Baik, silakan menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Untuk sekarang Afrida Masyito, Gerit Mai Hapsari, Rini Melani. Baik, untuk hari ini nilai semua ya. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kalian, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Udah hafal semua kan? Baik, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kalian tahu kenapa Ibu menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Agar kita bisa mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur sebelum kita, yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Raya ini. Oke. Baik anak-anak, sekarang disiapkan alat tulisnya dan buku siswa tema 4. Kalau sudah selesai, Ibu akan membagi setiap kelompok menjadi 5 anggota kelompok. Ya. Nah, sekarang anak-anak dibuka LKS-nya. Nah, di situ kan ada gambar Siti dan kawan-kawan sedang bersepeda. Ibu di sini akan membacakan bacaannya. Nah, minggu pagi ada Siti, Dayu, dan Lina bersepeda. Dari rumah Siti pukul jam 6 pagi menuju alun-alun yang berjarak dengan rumah Siti kurang lebih 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun.
Jadi di sini bertanya, siapa yang suka bersepeda? Baguslah kalau kalian suka bersepeda, karena bersepeda mempunyai banyak manfaat sebagai kesehatan organ peredaran darah pada manusia, khususnya di jantung. Sekarang anak-anak saksikan video yang ibu bagikan, yaitu gangguan-gangguan peredaran darah dan cara pencegahannya. Silakan ditonton video berikut ini. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol.
Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Nah, sekarang Ibu akan membacakan suatu topik masalah. Di sini dari cerita Edo. Edo memiliki ayah yang mana ayahnya itu mempunyai penyakit stroke. Lalu Edo ingin menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit peredaran darah. Jika kamu menjadi Edo, sekarang tuliskan kegiatanmu mulai dari awal bangun tidur hingga nanti mau tidur. Sekarang tuliskan aktivitas apa yang kamu lakukan untuk pola hidup sehat dan mencegah penyakit anggota peredaran darah manusia. Nah, sekarang yang mau presentasi kelompoknya silakan dipresentasikan dan kita buka sesi tanya jawab. Nah, sekarang perhatikan pantun yang Ibu bacakan ya. Indahnya persahabatan, saling menghormati dan menghargai. Jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Nah, dari pantun yang Ibu bacakan, sekarang kalian identifikasi jenis-jenis pantun. Terus jumlah baitnya berapa? Terus jumlah barisnya berapa? Yang mana yang disebut baris sampiran, yang mana yang disebut baris isi pantun. Lalu yang digunakan sajak apa? Berdasarkan sajak contoh ABAB atau AAA atau BBB. Sudah paham semuanya? Baik. Baik. Siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Silakan mempresentasikan kelompok yang mau maju ke depan. Setelah ini Ibu akan memberi tugas kalian membuat pantun yang bertemakan kesehatan. Ya, setelah itu dipresentasikan lagi ke depan berdasarkan ciri-ciri pantun tersebut. Masih semangat semuanya? Sekarang Ibu akan mengajak kalian yaitu tepuk sehat. Ayo berdiri semuanya. Kita bersama-sama ya menyanyikan yel-yel tepuk sehat. 1, 2, 3. Tepuk sehat. Olahraga
hari ini kita sudah belajar banyak ya anak-anak, mulai dari macam-macam gangguan peredaran darah, lalu bagaimana cara kita mencegahnya, dan kita juga belajar membuat akun kesehatan, mengidentifikasi berbagai ciri-cirinya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau gitu sekarang Ibu akhiri. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.